lagi bersama kita dalam konten YouTube Di Sini UPS Bercakap. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairunisa dan saya Najah Putih Fidiansyah. Nah, kali ini kita akan membahas seputar ilmu hukum nih, Nis. Nah, sebelum itu kita akan flashback atau mengingat kembali apa aja sih yang dibahas dalam konten YouTube di Uber sebelumnya. Jadi pada konten di Uber sebelumnya kita sudah membahas mengenai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus nih, Nis. Dari segi pengertian, klasifikasi, dan lain sebagainya. Nah, betul sekali Najla. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, langsung aja kunjungi channel YouTube UPS UPNVJ dan langsung klik videonya. Terus kali ini kita bakal bahas tentang apa sih, Nis? Nah, karena bulan kemarin kita sudah membahas mengenai ranah hukum pidana, sekarang kita akan bergeser kepada ranah hukum perdata. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat sah suatu perjanjian. Pasti di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah perjanjian. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan masih banyak lagi. Tapi, apa sih definisi dari perjanjian itu sendiri? Nah, berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut ahli yaitu M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda terhadap dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal. Berdasarkan apa yang Najla jelaskan tadi, kita dapat menarik poin penting dari suatu perjanjian, bahwa perjanjian ini bersifat mengikat, artinya mengikat para pihak yang berbuat perjanjian tersebut. Lalu apa aja sih syarat sah suatu perjanjian? Jadi gini teman-teman, ada beberapa syarat perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum. Nah, cara-cara perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana ada 4 cara perjanjian. Yang pertama itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Nah, syarat yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya gimana sih? Menurut Dr. Iwan Era Jusuf SHMKN menyatakan bahwa sepakat adalah pertemuan pemikiran kedua belah pihak. Pertemuan ini terjadi karena adanya kesamaan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tidak akan bisa disebut sepakat apabila adanya suatu khilafan, suatu pemaksaan atau bahkan suatu penipuan. Kemudian syarat yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perkataan. Cakap hukum dapat diartikan sebagai suatu aspek yang menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, adapun kriteria tidak cakap hukum menurut pasal 1330 KUH Perdata ialah orang yang belum dewasa. Yang mana orang yang dewasa ini diatur dalam pasal 330 KUH Perdata ialah orang yang sudah berumur 21 tahun. Adapun kriteria lain orang yang tidak cakap hukum ialah orang yang di bawah pengampuan, yaitu orang yang hilang ingatan, orang yang ingatannya pendek, boros, dan lain sebagainya. Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu ini merujuk pada objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1333 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa pokok perjanjian haruslah jelas dan pasti, atau setidak-tidaknya apabila perjanjian tersebut tidak dapat dipastikan, maka setelahnya haruslah dapat dipastikan, termasuk barang-barang yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana dimaksud pada pasal 1334 KUH Perdata. Namun, mengenai ini ada batasan-batasan tertentu, sebagai contoh terkait warisan, yang mana warisan tidak dapat diperjanjikan apabila warisan tersebut belum bisa dibuka. Dan syarat yang terakhir ini pada pokoknya pada pasal 1337 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah maksud yang tidak melanggar undang-undang, melawan kesusilaan ataupun ketertiban umum. Jika melanggar undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1355 KUH Perdata. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai sini pasti udah paham kan terkait syarat sah suatu perjanjian? Tapi bagaimana sih jika syarat-syarat tersebut atau unsur-unsur tersebut tidak dapat dipenuhi? Jadi akibat hukum dari unsur kesepakatan dan kecakapan jika tidak dapat dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian pada pengadilan negeri setempat. Tapi jika unsur yang tidak dipenuhinya adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi contoh perjanjian dapat dibatalkan itu gimana sih, Nis? Ini Najla, contoh perjanjian dapat dibatalkan semisal
Yang pertama, adanya perjanjian jual beli yang lahir karena dorongan orang tua. Ini dapat digolongkan sebagai suatu pemaksaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari suatu kesepakatan. Nah, contoh yang kedua adalah jika adanya perjanjian melalui sistem daring. Ini berarti ketika anak di bawah umur menyetujui polis asuransi orang tuanya melalui sistem daring, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari suatu kecakapan. Pada kasus lain yaitu perjanjian jual beli motor dan spare part motor, yang mana jual beli tersebut didapatkan dari hasil pencurian, yang mana unsur sesuatu yang jelas itu tidak terpenuhi. Contoh lainnya itu adalah perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dimaksudkan untuk mempermudah mengairkan dana hasil kejahatan atau mempermudah melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka unsur sesuatu yang halal tidak terpenuhi, begitu Nis. Nah, itu tadi pembahasan terkait syarat sah suatu perjanjian. Untuk konten di Uber kali ini cukup sampai sekian dulu ya teman-teman. Kita akan kembali lagi kepada konten YouTube di Uber selanjutnya yang pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik dan menambah wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube UPS Eva UPM VJ. Sampai jumpa lagi.